Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak belajar bersama Bu Winda. Kali ini kita akan belajar tentang tema infak dan sedekah. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik anak-anak, sudah siap belajar ya? Semangat untuk belajar hari ini. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, yaitu kalian dapat memahami pengertian infak dan sedekah, kemudian hukumnya, perbedaannya, serta contohnya. Kemudian yang kedua, dapat menguraikan manfaat infak dan sedekah. Kemudian yang ketiga, dapat menganalisis hikmah infak dan sedekah. Dan yang keempat, kalian dapat menerangkan hikmah infak dan sedekah. Kemudian yang kelima, kalian dapat mengamalkan infak dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan pengertian infak. Tahukah anak-anak, infak dalam bahasa Arab berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan, membelanjakan, atau memberikan. Kemudian secara istilah, infak adalah sebagian harta yang dikeluarkan secara sukarela oleh seseorang muslim untuk tujuan kebaikan, seperti membantu sesama, mengembangkan agama, dan membangun fasilitas umum. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian sedekah. Nah, sedekah, mohon maaf di sini Bu Winda salah tulis ya. Nah, sedekah itu secara bahasa berasal dari kata sodakoh dalam bahasa Arab yang memiliki arti kebenaran, kelurusan, atau pemberian. Kemudian secara istilah, sedekah adalah pemberian sesuatu yang secara sukarela kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Nah, selanjutnya, hukum infak. Nah, infak ini sebenarnya hukum awalnya itu adalah sunnah ya anak-anak. Nah, kemudian infak ini bisa menjadi wajib, kemudian bisa menjadi haram, tergantung bagaimana keadaannya. Nah, hukum infak itu bisa menjadi wajib apabila infak tersebut dilakukan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab si penginfak, seperti anak, istri, dan orang tua. Kemudian infak menjadi sunnah ketika harta tersebut diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, seperti berinfak kepada anak-anak yatim, kaum fakir miskin, memberikan sumbangan untuk lembaga-lembaga sosial, dan sebagainya. Kemudian hukum infak itu menjadi haram ketika memberikan harta untuk hal-hal yang dilarang, seperti memberikan sumbangan dana untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan agama atau bermaksiat kepadanya. Kita masuk ke pembahasan hukum sedekah. Nah, hukum sunnah muakkad. Nah, hukumnya sunnah muakkad ya anak-anak, sangat dianjurkan. Artinya sangat disarankan untuk melakukannya, namun tidak diwajibkan. Nah, hukum menjadi wajib ketika sedekah ini karena nazar atau karena sebuah janji dan kondisi yang mengancam jiwa. Jadi ketika ada teman kita yang dia kelaparan misalnya dan dia membutuhkan bantuan kita, nah itu menjadi wajib karena dia dalam kondisi lapar dan dalam kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan gitu ya anak-anak. Kemudian hukumnya menjadi haram ketika diperuntukkan untuk hal-hal yang dilarang agama, sebagaimana hukum haramnya infak tadi ya anak-anak. Tuh, kemudian selanjutnya perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Nah, kita di sini sedikit membahas tentang zakat ya anak-anak, karena di pertemuan sebelumnya kita juga membahas tentang zakat. Kemudian di pertemuan hari ini kita membahas tentang infak dan sedekah. Kemudian apa sih perbedaan dari ketiga hal ini? Nah, itu dilihat dari beberapa aspek anak-anak ya. Aspek yang pertama yaitu dilihat dari hukumnya. Nah, kalau zakat itu wajib ya anak-anak, tidak bisa ditawar. Wajib karena juga merupakan salah satu rukun Islam ya anak-anak. Itu hukumnya wajib bagi semua umat muslim yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Tuh. Kemudian kalau untuk infak dan sedekah itu sunnah ya anak-anak, dan dia bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram tergantung kondisinya. Kemudian secara nisab dan haul atau batas waktu dan juga batas ini ya anak-anak, batas jumlahnya itu kalau untuk zakat itu ada. Nisabnya berapa, kemudian haulnya berapa, itu ada. Kalau infak dan sedekah itu tidak ada ya anak-anak ya. Kemudian dari segi penerimanya, kalau zakat itu anak-anak kemarin kita sudah membahas terkait 8 asnaf ya, 8 golongan. Itu yang pertama ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, kemudian budak atau hamba sahaya, kemudian
orang-orang yang berhutang, fisabilillah, dan musafir. Ini ada 8 golongan ini. Sedangkan untuk infak dan sedekah anak-anak itu lebih fleksibel. Artinya tidak ada ketentuan seperti zakat yang harus ke 8 asnaf. Nah, untuk infak dan sedekah ini bisa kepada siapa saja yang membutuhkan. Nah, kalau sedekah itu lebih luas lagi ya anak-anak, itu termasuk kepada hewan dan juga lingkungan, itu bisa terkategorikan sebagai sedekah. Nah, selanjutnya kita lihat dari segi tujuan utamanya untuk apa. Nah, kalau untuk zakat itu tujuan utamanya itu adalah untuk mensucikan harta, menumbuhkan rasa persaudaraan, kemudian juga menunaikan rukun Islam. Nah, itu kemudian kalau infak itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, membantu sesama, dan juga mengembangkan harta. Dan kalau untuk sedekah itu adalah lebih kepada mendekatkan diri kepada Allah dan tujuannya untuk membantu sesama dan memperoleh pahala. Kemudian dari segi bentuk, nah kalau dari segi bentuk, harta yang telah mencapai nisab dan haul, emas, perak, uang, hewan ternak, hasil pertanian, hasil perniagaan, termasuk juga zakat fitrah ya anak-anak. Kemudian dari segi infak itu bentuknya berupa harta, uang, barang. Sedangkan sedekah itu adalah harta, baik itu harta ataupun non-harta. Artinya itu bisa uang, bisa barang, dan lebih luas lagi itu bisa berupa waktu, tenaga, keterampilan, senyuman, kata-kata yang baik, itu juga merupakan sedekah. Bahkan senyuman kita kepada orang lain itu juga bernilai ibadah. Jadi perbedaannya kalau sedekah itu bentuknya lebih luas ya anak-anak ya. Sedangkan kalau infak itu terbatas kepada bentuk dari segi harta, baik uang ataupun barang. Nah, kalau untuk zakat itu ada ketentuan-ketentuannya. Harta misalnya harta apa saja. Nah, itu. Kemudian kalau kembali lagi ke sedekah ya anak-anak, itu luas sekali. Bahkan kebaikan yang kita lakukan kepada makhluk selain manusia, itu hewan ataupun tumbuhan, itu juga termasuk sedekah. Jadi luas ya anak-anak tuh. Jadi perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya kita lihat dari segi manfaat infak dan sedekah. Di sini Bu Binda samakan ya anak-anak ya. Nah, dari segi manfaat dan hikmah itu bisa kita jadikan satu ya anak-anak, manfaat dan hikmah infak dan sedekah. Itu yang pertama, mengurangi kemiskinan. Infak dan sedekah dapat membantu mengurangi jumlah orang miskin, kemudian membantu masyarakat adil. Dengan berbagi kita turut serta membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Kemudian menciptakan ketenangan, beramal dapat menciptakan suasana yang lebih tenang dan damai. Kemudian meningkatkan solidaritas, infak dan sedekah dapat memperkuat rasa solidaritas antar sesama. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan masalah sosial. Banyak masalah sosial yang dapat diatasi dengan semangat berbagi. Jadi gimana anak? Semangat ya berbagi ya. Berbagi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, meringankan beban orang lain, maka insya Allah kita juga akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Yuk berlatih yuk. Coba pertanyaan-pertanyaan Bu Binda ini silahkan anak-anak jawab, tulis di buku tulis kalian dan tunjukkan kepada guru kalian ya. Bu Binda bacakan pertanyaan yang pertama. Jelaskan pengertian infak dan sedekah menurut pemahaman anak-anak, bagaimana perbedaan keduanya. Kemudian, apa hukum berinfak dan bersedekah dalam agama Islam? Jelaskan dalil yang mendukung. Coba nanti diuraikan ya anak-anak ya, dicari coba. Kemudian, sebutkan dan jelaskan berbagai bentuk infak dan sedekah yang dapat dilakukan oleh seorang muslim. Yang keempat, uraikan secara singkat manfaat berinfak dan bersedekah bagi kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian yang kelima, apa hikmah yang dapat diambil dari perintah untuk berinfak dan bersedekah. Baik anak-anak, ini pertanyaannya, silahkan untuk dieksplor jawabannya ya. Nah, kita sudah sampai di slide terakhir. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmunya, dan semoga kita termotivasi untuk berbagi membantu orang lain. Terima kasih anak-anak ya. Sekian dari Bu Winda. Kalau Bu Winda ada salah kata mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.